dua, satu. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kinan Nisa Farupi. Nah, di sini saya lagi ajak dua teman saya nih dari SMK Karya Bangsa. Nah, sebelumnya boleh dong teman-teman untuk memperkenalkan diri kalian. Pertama, silakan Brandy. Halo everyone, nama saya Brandy Lee dari kelas 10 Logistik SMK Karya Bangsa Kota Tangerang. Nah, yang kedua ada Bagas. Silakan Bagas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bagas Santana dari kelas 10 Logistik Kota Nah, Tangerang. sebelum kita lanjut ke sesi sharing tentang P5 ini, di SMK Karya Bangsa ini ada slogan nih teman-teman. Mungkin bisa dibantu ya dari Brandy dan Bagas. Siap. SMK Bisa, Karya Bangsa pasti bisa. Logistik. One team, one spirit, one goal. Wah, keren banget nih teman-teman slogannya. Oke, jadi yang pertama kita kenalan-kenalan dulu nih, karena kan saya baru ketemu nih sama Brandy dan Bagas. Nah, coba tolong Brandy perkenalkan nama kamu dan kamu ikut ekskul apa aja. Mungkin bisa sedikit diceritakan. Silakan. Halo Kak Kinan, Hai. apa kabarnya Kak? Baik. Perkenalkan, aku Brandy Lee dari kelas 10 Logistik. Kakak bisa panggil aku Brandy atau Randy senyamannya kakak aja. Untuk eskul sekarang aku di Karya Bangsa ini mengikuti 4 eskul. Yang pertama itu dance, yang kedua itu paskibra, yang ketiga itu paduan suara, yang terakhir Inggris Club. Itu aja Kak. Wah, teman-teman, ternyata banyak banget nih ya ekskul-ekskul yang diikutin sama Brandy, ada 4. Nah, saya mau tahu dong alasan Brandy nih ikut 4 ekskul yang udah Brandy pilih. Mungkin bisa sedikit diceritain lagi? Untuk dance itu aku hobi dan juga minat. Untuk paskibra juga aku minat. English Cup juga aku ingin menambah wawasan lagi tentang skill aku agar pandai berbahasa Inggris. Terus yang paduan suara karena suara aku lumayan ya kayak, jadi aku disarankan untuk ikut itu. Oke teman-teman, tadi tuh sedikit cerita dari Brandy tentang alasan kenapa sih dia pilih 4 ekskul yang akhirnya dia ikuti di SMK Karya Bangsa. Nah, yang kedua ini ada sedikit cerita dari Bagas tentang ekskul yang dia pilih dan dia minati. Silakan Bagas. Halo Kak Kina, Hai. perkenalkan nama saya Bagas Santana, boleh dipanggil Bagas. Saya di sini mengikuti beberapa eskul, salah satunya futsal. Karena futsal hobi saya dari kecil dan cita-cita. Nah, oke, itu sedikit cerita dari Bagas tentang ekskul futsal yang dia ikuti. Nah, sebelumnya nih teman-teman, kalian kan udah hampir berjalan 2 bulan nih di program P5. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kira-kira nih kesan yang kalian dapatkan ketika tiba-tiba nih ada program P5 ini? Mungkin bisa dari Brandy dulu. Kalau first impression aku tuh pertama itu film ini awalnya takut ya, karena tuh denger-denger dari teman-teman, wah kurikulum merdeka ini tuh sekarang serem-serem loh, capek kayak gini-gini. Dan pas berjalannya waktu, aku ngerasain tuh bukannya capek, malah tuh semangat gitu loh. Jadi aku nambah wawasan juga, nambah pengalaman juga dari bimbingan-bimbingan P5 ini gitu aja. Menurut teman-teman kamu kan katanya serem nih. Hmm. Kalau di bayangan kamu sendiri tuh tadinya ada nggak sih seremnya? Iya, Program P5? ada Kak. Jadi tuh aku mikirnya tuh kayak capek gitu loh, bakalan presentasi terus gitu kayak gini-gini. Ternyata tuh enggak, malah tuh ngasah skill kita untuk jadi lebih baik lagi dalam public speaking dan lain-lain. Kira-kira nih setelah ada P5, skill apa aja nih yang akan berkembang di kamu dan akan selalu kamu jaga skill? Sekarang sih aku lagi mengasah skill public speaking aku untuk jadi lebih yang baik lagi gitu. Terus etika dan etiket juga aku pelajari juga sedikit-sedikit gitu, jadi lebih paham di lingkungan lain gitu. Jadi kita harus lebih ada sopan santunnya. Oke, ternyata ya teman-teman, dari sedikit review dari Randy ini mengenai P5 ternyata berguna banget nih teman-teman buat mereka. Yang awalnya dia ketakutan karena kata teman-teman yang lainnya itu seram, tapi ternyata enggak. Ternyata program P5 di Karya Bangsa ini sangat-sangat asik dan seru. Nah, sekarang giliran Bagas. Menurut Bagas gimana nih program P5 setelah berjalan 2 bulan ini? Pertama sih awalnya apaan apa itu proyek apa P5 itu.
Terus saya udah mulai pasti bakalan lama pulang ini sore, terus sekolah juga pulang sore, dan saya juga bilang udah nggak usah ikut, tapi saya tetap ikut dan sampai sekarang saya berminat ikut terus. Terus tadi kan kata Bagas ada beberapa teman Bagas yang bilang udah nggak usah ikut, ngapain sih pelana kan tambah sore. Itu kira-kira Bagas kasih tahu nggak kenapa akhirnya kamu ikut untuk P5 ini? Ya saya ajak teman-teman saya untuk belajar menjadi yang lebih baik lagi, terus menjaga etika dan etika kepada orang lain, perbuatan itu sih. Nah, kira-kira dari materi-materi yang ada di P5 ini, Bagas paling suka dan paling mau menggeluti itu apa? Etika dan etika, Kenapa tuh? karena saya ingin merubah diri saya menjadi lebih baik lagi, terus cara berbicara dengan orang yang lebih tua dari saya yang sopan dan santun. Udah? Oke, ternyata alasan Bagas akhirnya mengikuti P5 ini adalah biar etika dan etiket dia ini lebih baik, teman-teman. Biar nanti ketika dia ketemu orang di luar sana yang lebih tua, dia akan bisa lebih sopan dari kesopanan dia yang sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke sesi sharing-sharing ya, teman-teman. Di sini santai aja, nggak usah grogi, nggak usah takut, karena pertanyaannya ini pertanyaan-pertanyaan gampang yang udah biasa saya kasih lah ke kalian sehari-hari. Oke, untuk Brandy yang pertama, pengertian personality menurut kamu tuh apa sih? Kalau menurut saya personality itu sebuah sikap yang berhubungan dengan perbuatan. Jadi misalnya tuh personality seorang kan banyak Kak, dan itu berkaitan banget sama perbuatan seorang sehari-harinya gitu. Contohnya tuh kayak ini temannya saya aja ya, jadi contoh, dia itu punya kepribadian introvert. Nah introvert itu artinya kan pendiam. Nah dia itu mempengaruhi banget Kak kehidupan dia, dari sekolah dia diam aja gitu ya. Kan pasti ada kan guru menanyakan sesi jawab. Nah teman saya yang introvert ini punya kepribadian introvert ini, dia kayak gitu, diam, hanya diam, tidak berani menjawab pertanyaan dari guru. Tapi nih setelah ada program P5 ini, kira-kira menurut kamu teman kamu ini ada perubahan nggak? Yang tadinya dia terlihat introvert banget, ternyata sekarang dia agak sedikit ekstrovert setelah ada P5 ini. Iya, saya merasakan banget tuh Kak, apalagi pas sesi public speaking. Nah itu tuh saya merasa banget dia punya bakat terpendam gitu kan, kayak dia tuh bisa berubah kalau misalnya diasah lagi. Kayak kepribadian juga kan susah ya kan berubahnya. Mungkin dia butuh bimbingan juga dari orang-orang yang bisa pandai gitu tentang personality kayak gitu Kak. Berarti menurut kamu nih, personality itu penting kan ya? Dan setelah mempelajari P5 ini, kira-kira personality kamu ini udah berubah belum ke arah yang lebih baik dan bagus lagi? Iya Kak, benar. Itu tuh benar-benar merubah aku banget. Yang tadi aku udah bilang, aku tuh yang tadinya SMP nggak bisa ngapa-ngapain, namanya public speaking belum bisa, belum ngerti tuh apa itu sih maksudnya etika aku ngerti, etika itu aku belum ngerti. Nah dari situ tuh, dari P5 ini aku belajar banyak banget dari yang diajarin Bu Baby, Kak Kinan dan Pak Anan tentang mindset tentang itu juga, terus hard skill dari Pak Anan juga, dan soft skill juga gitu. Jadi banyak banget gitu Kak wawasan yang saya dapatkan dari P5 di karya bangsa ini. Oke, nah kalau personality ini erat banget hubungannya sama MBTI. Pasti teman-teman di rumah nih tahu nih MBTI. MBTI itu seperti salah satu langkah untuk mengetahui prospek pekerjaan kita ke depannya berdasarkan minat dan bakat kita. Nah, untuk Brandy sendiri, apakah pernah nih tes MBTI? Dan kalau pernah, mungkin bisa dijelasin sedikit hasilnya itu apa? Awalnya tuh saya kan iseng-iseng kan, lagi ngetren banget tuh di kalangan teman-teman saya untuk tes MBTI ini di web-web sekarang sudah banyak. Nah saya ngetes kan tuh iseng-iseng gitu, oke saya mencoba ngetes gitu kan itu ada sesi jawab-jawab gitu, jawab tentang kepribadian kita gimana nih sehari-harinya,
sifat kita gimana, saya jawab dengan jujur. Itu tes pertama ya kak. Tes pertama tuh hasilnya tuh INFJ MBTI-nya. Terus yang kedua saya mau buktiin lagi dong ini benar atau enggak sih. Nah saya buktiin lagi tesnya dan hasilnya tetap sama NINFJ. Nah, itu pas kamu baca nih penjelasan dari INFJ-nya ini, kira-kira prospek kerja ke depannya kamu itu apa? Prospek itu apa ya kak? Semacam gambaran pekerjaan ke depannya itu apa? Gambarannya tuh saya digambarkan sebagai tipe pribadi yang mampu menjalin persahabatan hampir setiap orang, bahkan yang sangat pendiam atau tertutup. Nah, setelah kamu baca itu, kira-kira bener nggak nih, cocok nggak nih sama personality kamu sehari-hari? Untuk itu sih saya belum membuktikan ya, karena itu dinilai sama orang lain, jadi nggak bisa nilai diri saya sendiri. Mungkin kalau merasa sih iya ya kak. Misalnya teman saya introvert, saya ajak omong tuh dia merasa lebih terbuka gitu, karena ada dia tuh curhat kayak gini-gini kayak gitu. Saya introvert, kayak dia tuh sering dibully atau gimana, dan itu juga saya merasa lebih Terbuka sama dia. Oke, berarti teman-teman, Brandy ini cocok banget nih dijadiin human diary atau seseorang yang bisa kita jadiin tempat curhat, karena ternyata Brandy ini terbuka banget sama teman-temannya. Dia udah siap banget untuk jadi tempat curhatnya. Nah, sekarang saya lanjut ke Bagas. Menurut Bagas sendiri, personality itu apa? Personality kita cara berinteraksi dengan orang yang sedang kita ajak bicara atau bereaksi. Terus personality juga hampir sama dengan etika dan etiket, sopan santun dan sopan cara berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, dan santun dalam melaksanakan interaksi. Oke. Menurut kamu nih, personality kamu sejauh ini apa? Kepribadian kamu? Apakah kamu orang yang introvert? Introvert itu dia lebih suka menyendiri, atau extrovert yang suka bergaul sama orang-orang? Extrovert, Kenapa tuh? karena saya suka bergaul dengan yang orang-orang yang lebih tua dari saya atau lebih muda dari saya. Berarti kamu orangnya itu easy going ya? Kamu gampang banget berbaur sama teman-teman, sama orang-orang sekitar kamu. Berarti teman-teman kamu banyak nih. Yang banyak. Nah, kira-kira kamu bisa nggak nih nangkap beberapa teman-teman kamu yang personalitinya baik? Bisa. Gimana cara kamu? Menilai dia dengan cara bicara dengan yang lebih tua dari dia, perbuatan dia semua santun, dan memberikan nasihat yang baik dan yang tidak buruk gitu nasihat. Oke. Tadi sedikit cerita-cerita dari Bagas dan Brandy mengenai personality. Nah, sekarang kita lanjut ke etika dan etiket. Kira-kira nih, menurut kalian berdua, etika dan etiket itu apa? Mungkin bisa dari Bagas? Etika dan etiket hampir sama dengan personality. Etika kita berbicara dengan cara yang sopan dan tidak dengan sopan atau aturan yang mengatur hubungan antara kelompok manusia dan dunia pergaulan. Kalau etiket etiket ya berarti hampir sama dengan etika, yang berarti sikap sopan santun dan aturan kelompok yang berhubungan antar kelompok manusia dan dunia pergaulan. Nah, kalau menurut Brandy nih, etika dan etiket itu apa sih? Kalau menurut saya etiket itu sikap seseorang, mau baik atau buruk itu pokoknya sifat baik kak. Kalau untuk etikanya itu sebuah perbuatannya. Jadi kalau etika itu lebih ke sebuah perbuatan, kalau etiket ini lebih ke sikapnya. Nah, kira-kira nih contoh dari etika yang kalian tahu sehari-hari itu apa? Kalau misalnya etika itu kan perbuatan ya, kayak itu kayak misalnya saya ketemu sama guru itu saling menyapa kayak gitu. Terus kalau misalnya etiket itu kan sikap ya, kayak sikap tuh kayak misalnya saya
ini aja sih, jaga sopan santun. Misalkan kayak kita mau pergi jalan, terus ada orang tua yang lebih tua dari kita di pinggir jalan, kita mengucapkan permisi, atau eh, kita misalkan kita lagi jalan ya, kita ada tutup dikit badan kita biar lebih sopan dari dia. Kalau misalnya kita naik motor ambil klakson bisa. Jadi menurut kalian berdua nih, etika dan etiket itu penting aja atau penting banget? Penting banget, Penting banget kan. Kenapa tuh penting banget? karena etika dan etiket bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi, terus kita berbicara dengan sopan lagi dengan orang yang lebih tua, dan menaikkan Value ya, Iya. harga diri ya. harga diri. Nah kalau dari Brandy sendiri, Itu penting banget sih kak, khususnya di zaman sekarang tuh banyak banget ya kayak anak-anak muda sekarang jarang banget gitu punya etika atau etiket, dan itu penting banget. Kayak misalnya tuh eh, eh, kayak misalnya tuh kalau kita ketemu orang, ah, itu kayak harus banget punya etika dan etiket yang baik gitu. kira-kira nih dari etika dan etiket ini saya pernah dengar 3 kata ajaib. Kalian tahu kan nih 3 kata ajaib itu apa? Coba salah satu dari kalian silakan. Oh iya, maaf, terima kasih, Sama. dan yang terakhir permisi. Bisa permisi, bisa juga tolong. Jadi sebenarnya ada 3 teman-teman, atau mungkin sekarang udah nambah nih jadi 4, yaitu maaf, permisi, terima kasih, dan tolong. Nah itu kalian udah terapin di kehidupan sehari-hari. Sudah. Udah. Pas kalian terapin nih, pas kalian ngomong di kondisi tertentu tentang 4 kata itu, kira-kira apa nih reaksi dari lawan bicara kalian? Kayak mereka mikirnya, wah keren nih anak muda sekarang, masih ada yang etikanya baik, atau gimana tuh? Kalau saya ya itu mencerminkan itu di kantin. Misalnya saya jajan itu kita kan, bu beli, permisi bu saya beli ini dibuatkan sama ibunya, misalnya esnya ini deh esnya, lalu saya bilang terima kasih ya bu, iya deh. Itu tuh simple tapi itu tuh bener-bener bener-bener apa sih namanya, Berguna Iya, gitu ya. gitu, Kak. Ya, kalau dari Bagas sendiri gimana nih? Datang saya minjem pulpen ke Brandy, dan sesudah minjem pulpen saya bilang terima kasih. Berarti benar-benar penting banget nih ya etika dan etiket di kehidupan kalian berdua di sehari-hari. Nah tadi juga berbicara mengenai public speaking. Kira-kira nih seberapa penting sih skill public speaking menurut kalian berdua? Mungkin bisa dimulai dari Brandy. Penting banget sih ya kak, pokoknya itu penting banget buat kehidupan sehari-hari dan untuk kedepannya. Apalagi public speaking ini kan penting banget dari aspek-aspek pekerjaan, terus di rumah tuh contohnya tuh kayak apa ya, kayak misalnya kita berorganisasi di rumah itu, kayak misalnya mengikuti maulitan kayak gitu-gitu, ngerti kan kak maksudnya. Nah, terus juga pokoknya sangat penting banget lah. Kalau dari Bagas sendiri gimana nih? Kalau public speaking itu untuk kita misalnya melamar kerja, kita tuh harus di public speaking. Oh iya kak, ada tambahannya lagi. Itu tuh penting banget buat kita mengeluarkan informasi yang ada di otak kita kepada audiensi yang di depan kita, agar mereka lebih kayak gitu, lebih paham, pokoknya lebih paham gitu. Setelah kalian mempelajari skill public speaking ini, pasti kan ada nih perbedaan sebelum dan sesudahnya. Kira-kira apa nih perbedaannya? Bisa mungkin diceritain biar teman-teman kita tahu. Dari saya, Jadi Brandy boleh? dulu tuh saya SMP bener-bener nggak bisa namanya ngapa-ngapain public speaking, terus pokoknya tuh malu banget. Kalau public speaking tuh kayak orang gemeteran, terus panas dingin, apa sih, dingin, tangan dingin, pokoknya kayak gitu Kak. Nah,
akhirnya tuh jadi tuh akhirnya diomelin sama guru, kamu gimana sih SMP nggak bisa maju ke depan doang padahal sama teman-teman kamu loh. Di situ saya jujur agak sakit hati juga, terus mikir juga kenapa sih harus kayak gini-gini, harus berubah lagi dong, kan sempat covid kan, jadinya udah berhenti. Terus pas masuk ke sini diajarin tuh public speaking, bukan organisasi OSIS juga ngajarin juga kan, terus P5 juga, jadi saya mengasah lebih baik lagi gitu. Dan terbukti sekarang gitu saya jadi bisa gitu, kayak tadi kita presentasi saya jadi bisa lebih mengeluarkan pendapat-pendapat saya pada audiens. Selain contoh presentasi tadi, mungkin juga contohnya sekarang nih kita yang lagi ngobrol-ngobrol di podcast Karya Bangsa ini. Nah, kalau Bagas sendiri gimana nih? Perbedaan sebelum dan sesudah mempelajari skill public speaking. Pas saya masuk Karya Bangsa, saya belum punya personality dan etika dan etiket. Terus saya 3 bulan belajar di sini, saya mempunyai personality dan etika dan etiket. Personality yaitu berinteraksi dan bereaksi pada lingkungan atau individu lainnya. Kalau untuk skill public speakingnya sendiri, kira-kira ada nggak perubahan dari sebelum belajar public speaking dan sesudah belajar public speaking? Bisa ada, bisa menjadi diri saya menjadi lebih baik lagi dan mencari wawasan yang baru. Oke, nah setelah mempelajari personality, etiket, dan etika serta public speaking, ternyata banyak banget nih teman-teman perubahan-perubahan yang sudah dirasakan dari Brandy dan juga Bagas. Kira-kira kalian nih punya nggak sih tips untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, entah dari personalitinya, etiket dan etikanya, atau mungkin dari public speakingnya? Bisa dimulai dari Brandy? Untuk public speaking, kawan-kawan tuh jangan pernah namanya gugup, itu tuh satu masalahnya. Kalian jangan pernah gugup, pokoknya kalau gugup tuh pokoknya semua hancur. Terus kalian tuh harus fokus sama yang kalian jelaskan kepada audiensi. Kalian juga harus punya namanya aura-aura asik lah, pokoknya nih dilihat sama audiensinya tuh kayak ih orangnya asik banget, cara penyampaiannya itu sangat baik gitu. Untuk personality juga kalian harus mendalami lagi tentang materi-materi personality, harus lebih perbanyaki lagi bimbingan-bimbingan personality. Dan untuk etika dan etiket sih harus lebih dipelajari lagi ya, kalau bisa dicerminkan, itu tuh wajib banget dicerminkan. Pokoknya itu contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, kalau kalian ketemu sama guru itu wajib banget salaman, menyapa kepada kakak kelas, terus 3 kata ajaib ya, kayak kita kata ajaib tuh terima kasih, maaf, dan tolong. Itu penting banget, kalian harus cerminkan kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kalau dari Bagas sendiri gimana nih? Kesannya setelah mempelajari? Setelah mempelajari, saya bisa berinteraksi dengan orang yang ada di sekitar saya dan bereaksi terhadap lingkungan. Terus kalau soal public speaking, artinya presentasi yang tadi kami lakukan di kelas. Udah, ada lagi? Oke, mungkin itu aja nih teman-teman. Nah, sedikit rangkuman sebelum kita menyudahi podcast hari ini bersama Brandy dan Bagas, yaitu ketika kita memiliki personality yang bagus, etika dan etiket yang bagus, serta skill public speaking, maka kita akan mudah sekali diterima di masyarakat sekitar. Karena dengan adanya 3 hal itu, maka membentuk diri kita untuk memiliki value yang lebih dari apa yang kita miliki sekarang. Nah, mungkin sebelum menutup sesi podcast hari ini bersama Brandy dan Bagas, kita kasih satu kali lagi ya slogan dari SMK Karya Bangsa. Oke, udah siap teman-teman? SMK Bisa. Karya Bangsa Pasti bisa. Logistik One team, one spirit, one goal. Terima kasih juga untuk Brandy dan Bagas. Sampai bertemu di podcast selanjutnya bersama Kina Neisa.